Hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan ya sebentar aja tentang rasa berarti. Semua manusia itu perlu banget tentang yang namanya rasa berarti. Yang udah tua pun, makanya dalam ilmu psikologi ada yang namanya katanya pubertas kedua gitu ya. In the search of meaning, di fase kehidupan yang selanjutnya. Kadang nggak jarang hubungan mertua dan menantu gitu ya bisa terjadi sedikit gesekan, selisih paham karena merasa apa? Aku nggak dianggap gitu. Emang aku ini udah nggak ada artinya ya gitu. Kita boleh tua tapi kita masih berarti gitu. Artinya apa? Manusia ini butuh rasa berarti. Saya ingat waktu, masih sekolah Alkitab, melakukan internship gitu ya di gereja. Nah, kita kan datang dari latar belakang pendeta, anak pendeta, yang setiap minggu udah terlibat pelayanan dan lain sebagainya. Nah, waktu pertama kali kita di sekolah Alkitab, di gereja ini mau pelayanan, pendetanya itu kan, istilahnya memanggil ya dan memilih beberapa orang untuk terlibat dalam pelayanan. Nah, karena kita baru, kita foreigner waktu itu juga ya di Kanada, nggak kepilih waktu itu untuk melayani. Di satu sisi gini, agak down gitu ya, "Loh, kok nggak diajak pelayanan?" gitu. Karena kita kepingin kan merasa berarti gitu. Dalam ilmu psikologi ada yang namanya self-aktualisasi, pencapaian diri, menyadarin bahwa kita ini punya pencapaian gitu. Walaupun di momen itu saya juga diingatkan, loh kamu itu mau melayani kan melayani Tuhan, kan kamu nggak harus hanya dipilih di momen itu atau di area itu seperti yang kamu mau. Walaupun kamu nggak dipilih di situ kan masih bisa melayani Tuhan di area yang lain. Terus Tuhan mendewasakan saya di momen itu. Tapi kita semua manusia ini mencari rasa berarti dalam hidup ini. Dan kita bersyukur hari ini Alkitab itu memberitahu kita bagaimana Tuhan itu makes us so meaningful dalam kehidupan ini. Bahkan ketika Tuhan membuat kita berarti, itu benar-benar kayak gini, kebalik dari cara pandang dunia. Yang outcast, yang istilahnya nggak dipandang, yang istilahnya tuh dianggap remeh oleh dunia. Tuhan justru dia berkata, kita ini meaningful, berharga, berarti di kerajaan surga. Nah, kalau hari-hari ini kita mungkin tahu orang-orang yang sedang bergumul dengan rasa berarti dan lain sebagainya. Kita berdoa pembahasan ini boleh berbicara dalam hati mereka juga, ataupun kita, dan juga kita bisa pakai ini menolong sesama kita, dan yang paling penting kita sendiri menemukan arti kita di dalam Tuhan. Nah, ini yang menarik tentang Alkitab. Dari Matius pasal yang ketiga, ayat yang Matius 5, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Di sini mungkin adalah ayat Alkitab yang udah sering kita baca ya. Ini tentang ucapan bahagia. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat dari perspektif ini. Ini menarik sekali bahwa dibilang gini oleh Alkitab, ini Yesus dia berkata dalam khotbahnya di atas bukit, dia berkata gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Loh, bukannya di pandangan dunia gini, kalau gua kaya, gua ini berarti gitu. Tapi Yesus gini, orang miskin pun itu dianggap berarti di hadapan kerajaan surga. Walaupun di sini kalau kita lihat, miskin itu bukan hanya tentang nggak punya uang ya. Tapi miskin misalnya ini miskin kebenaran. Karena dosa. Tapi kemudian hati kita benar-benar terbuka. Orang yang miskin kan dia mengharapkan ya, merindukan. Dan Tuhan dengan kasih karunia-Nya datang. Memberi kita kebenaran. Membenarkan kita, mengampuni dosa kita. Nah, kemudian ayat selanjutnya juga bilang ini, berbahagialah. Kalau bahasa Inggrisnya bilang ini, blessed are those. Yang apa? Berduka cita. Kalau pandangan dunia kan gini, kalau ketawa-ketawa, sukacita terus, enak ya hidupnya ya. Wah, engkau itu enak ya hidupnya ya. Taci itu enak ya, nggak pernah susah rasanya kan gitu ya. Kita mikirnya kan pemandangan dunia kan gitu. Tapi Yesus berkata gini malah ini, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. So, termasuk dalam kedukaan kita pun ada meaning. Berarti di hadapan kerajaan surga.
Ini menarik. Nah, ayat selanjutnya juga gini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang selanjutnya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bukankah ini juga kayak agak bertentangan dengan cara pandang dunia? Ya? Kalau kita bisa keep getting, and have more, daripada berkemurahan. Tapi Yesus malah ngajarin gini, berkemurahan justru itu kayak, hey, kamu itu berarti in the kingdom of God. Gitu. Nah selanjutnya juga gini, berbagai orang suci hatinya, orang yang membawa damai. Ini semua dalam kategori ini, katanya gini, meaningful, berarti banget di dalam kerajaan surga. Nah kalau kita boleh pelajarin ini dari konteks ini, kita belajar bahwa gini, hidup kita itu ibaratnya seperti puzzle ya. Saya yakin kita semua tahu puzzle. Sekecil apapun puzzle itu, kalau sampai puzzle itu hilang, nggak jadi puzzle-nya, bener nggak? Saya ingat pendeta saya di Kanada itu, dia kalau lagi day off, hobi dia itu bikin puzzle. Dan puzzle-nya itu bukan yang kecil-kecil gitu ya, bukan. Puzzle-nya itu yang gede-gede nanti sama dia di frame gitu, di figura gitu. Nah, saya aja ngeliatin, ini kapan selesainya, gitu kan. Tapi kalau waktu dia sudah mau selesai, kemudian dia missing itu satu puzzle itu, aduh, BT-nya setengah mati dia. Kadang dia tanya sama kita, karena kan kita waktu itu abort di rumah dia, gitu kan. Kalian lihat nggak ini puzzle aku? Dia cari, gitu. Karena missing satu, ya udah. Nggak jadi itu puzzle yang sempurna, yang bagus. Nggak bisa di framing. Nggak bisa ditaruh kaca gitu, figura, dia harus kerjain lagi yang lain lagi gitu. Nah, sekecil apapun puzzle itu, berarti benar. Sama halnya juga ketika kita baca ini, sekecil apapun hidup kita. Mungkin kita merasa, aku ini nggak berarti, aku nggak sehebat ini, dan lain sebagainya. Ya saya udah usia, ya inilah kehidupan saya, ya inilah keadaan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, apapun keadaan kita, kita ini berarti dalam tujuan besar kerajaan sorga. Bukan itu hal yang luar biasa. Nah, bayangin aja ini yang Yesus bilang, orang miskin itu berbahagia. Orang duka cita berbahagia. Orang lemah lembut berbahagia. Orang murah hati berbahagia. Artinya gini, apa yang bertolak belakang dengan yang dunia pikirin, justru ini yang meaningful. Ada meaning di dalam kerajaan sorga. Nah, sehingga apa sih aplikasinya buat kehidupan kita hari ini? Yang bisa kita pelajarin, yang bisa kita renungkan, simple aja. Yang pertama adalah gini, nilai kita itu datang dari Tuhan. Nilai kita datang dari Tuhan. Dunia ini kadang gini, one day they like you, one day they hate you. Bukankah itu yang terjadi dengan dunia kita? Reality dengan orang-orang juga gitu. One day they like you, one day they hate you. Nah, ada seorang menulis buku gini, orang bernama Viktor Frankl. Dia menulis tentang buku berjudul gini, Man's Search for Meaning. Dan ini dia tulis berdasarkan pengalaman dia waktu dia itu di penjara, tahanan Nazi Perang Dunia yang Kedua. Jadi dia ada di dalam penjara. Nah, di dalam penjara itu dia melihat gini, sebagai tahanan Nazi ya, di Perang yang Kedua itu, dia melihat gini, dia mencoba mempelajari. Hanya orang-orang yang bisa membayangkan masa depan, itu yang umurnya bisa panjang. Tapi orang-orang yang sudah putus asa, di dalam penjara itu, Perang Dunia itu, tahanan Nazi ini, mereka, udah nggak ada harapan nih, udah nggak bisa ketemu istri nih, nggak bisa ketemu anak nih, udah nggak bisa ketemu cucu nih, dan lain sebagainya. Itu adalah mereka-mereka yang hidupnya sangat pendek. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dari buku ini, akhirnya dia mempelajari gini, hanya orang-orang yang paham arti hidup, bahwa besok itu masih berarti, minggu depan itu berarti, bulan depan itu berarti, tahun depan itu masih berarti. Itulah mereka-mereka yang bisa punya ini loh, ketahanan harapan termasuk umur panjang. Sama halnya dengan kita hari ini. Kalau kita tetap yakin bahwa, hey, berapapun usia kita,
besok itu tetap berarti di dalam Tuhan. Bulan depan tetap berarti dalam Tuhan. Minggu depan, tahun depan tetap berarti di dalam Tuhan. Makanya Kolose 1 ayat yang ke-16 ya, Kolose 1 ayat yang ke-16 terjemahan The Message dalam bahasa Inggris ya. For everything, absolutely everything, above and below. Yang di atas, yang di bawah. Visible and invisible. Yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Everything got started in Him and find its purpose in Him. Keren banget nih. Everything, kata Paulus, absolutely everything, above and below, visible and invisible, started in God and find its purpose in God. We exist only because God wills us to exist. Kita ada karena Tuhan yang mau kita ada. Sehingga untuk menemukan berapapun usia kita, apapun fase kehidupan kita, apapun season kehidupan kita, kalau kita mau menemukan identitas diri kita, nilai diri kita, berartinya kita, we can find it in God. Kata Paulus, above and below, visible and invisible, everything started and find its purpose in God. Wah, ini keren banget. Yang kedua, hati-hati mencari arti di tempat yang salah. Gitu. Mencari arti hidup di tempat yang salah. Kadang kan pertanyaannya gini nih, apalagi kalau di forum-forum anak-anak muda gitu ya, kadang ditanya gini, terus gimana kamu bisa nemuin arti dalam kehidupan ini? Well, kalau kan saya sering kadang mendengarkan juga ya, seperti talk show apa dan lain sebagainya gitu. Kadang banyak orang menemukan arti itu dengan cara berspekulasi, mengira-ngira. Apalagi kalau di Amerika ya, it's a free country, bebas berpendapat ya. I think, I thought, gitu. Aku pikir ya, arti itu kayak gini. Selama ini aku membayangkan arti itu dan pokoknya dan lain sebagainya seperti gitu. Nah, bertahun-tahun, bahkan orang-orang filosofer yang pandai-pandai pun sampai hari ini nggak habis membahas tentang apa? Tentang tujuan hidup, tentang arti kehidupan. Even until today. Bertahun-tahun membahas tentang apa? The meaning of life. Tapi ketika ditanya, okay, what's the meaning of life? Apa artinya kehidupan dan bagaimana manusia itu bisa berarti? Semua filosofer hanya bisa gini, mengira-ngira, berasumsi, guessing. Nah, kita juga perlu membedakan gini ya, antara sukses dengan juga menemukan arti di dalam Tuhan. Karena banyak orang akhirnya juga gini, termasuk kita juga bisa gitu ya. Wah, sukses kalau apa? Kaya sukses. Atau itu berarti gitu kan. Kalau udah punya 5 pabrik baru hidupnya berarti. Emang yang nggak punya pabrik, kita semua nggak berarti dong di ruangan ini. Atau kalau misalnya, pokoknya kalau punya barang mewah baru berarti. Waduh, kalau nggak punya barang mewah, kita semua nggak berarti dong di tempat ini. Gitu. Kalau aku bisa liburan ke tempat-tempat yang mewah, Hollywood style dan lain sebagainya, baru hidup kita itu berarti. Waduh, kalau cuman ke Bali nggak berarti dong ini. Nah, terus gimana dong itu? Nah, termasuk di buku-buku self-help ya, termasuk Christian books, how to be successful. Yes, ngajarin tentang have dreams, clarify your values, have some goals, dan lain sebagainya. Itu bagus membuat kita sukses. Tapi sukses tidak akan pernah menggantikan arti kehidupan kita. Sukses belum tentu berarti hidup kita tuh berarti loh. Malah ada orang yang begitu sukses masih mencari arti hidupnya. Nggak ada salahnya dengan sukses. Tapi arti hidup kita bukan pada kesuksesan kita. Nah, ini menarik nih. Ada orang bernama Dr. Hugh Moorhead. Dia tuh profesor filosofi di Universitas di Illinois. Dia menulis kepada 250 well-known philosopher, scientist, dan penulis di zaman dia. Pertanyaannya cuma satu gini, simple. What is the meaning of life? Apa arti hidup? Kemudian dia tunggu nih 250 feedback. Sebagian mengira inilah arti hidup. Ini loh hidup yang berarti dan lain sebagainya. Sebagian ngaku, aku juga belum nemuin apa itu arti hidup. Yang lain lagi juga bilang, aku juga nggak tahu. Malah sebagian tanya gini, menurut Dr. Huey,
Apa itu arti hidup? Dan ternyata mereka semua baru gini, mengandai-andai. Makanya gini, poin yang kedua adalah gini, hati-hati mencari arti hidup di tempat yang salah. Bukan pada kekayaan, bukan pada kepandaian, bukan pada pencapaian, juga bukan pada hal-hal yang lain. Tapi ini yang terakhir nih, yang ketiga nih. Only God can make us meaningful. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita berarti. Ini yang menarik. Efesus pasal yang ke-1, ayat yang ke-11. Terjemahan The Message ya. Saya bacakan bahasa Inggris ya. Nggak apa-apa ya, tante-tante ya. Saya bacakan bahasa Inggris ya. Kalau tinggal di New York, bahasa Inggris. Aman ya. Oke. Efesus pasal 1, ayat yang ke-11. Terjemahan The Message bilang gini. In Christ, we find out who we are. Kita nemuin siapa kita. And what we are living for. Dan untuk apa kita hidup. Bahkan katanya gini, long before we first heard of Christ and got our hopes. Perhatikan ini menarik banget. He had his eyes upon us. Matanya udah tertuju kepada kita. He designed us for glorious living. Part of the overall purpose he is working out in everything and everyone. Waktu saya baca gini, it's including me, God. Bayangin, dia udah mikirin kita gitu loh, jauh sebelum kayak kita ada. Bahkan dia matanya udah tertuju kepada kita sebelum kita itu ada. So dari ayat ini kita belajar bahwa gini, only God can make us meaningful. Tuhan yang mau mati buat kita, waktu kita masih berdosa. Tuhan yang mau berkorban menyerahkan dirinya buat kita, waktu kita masih durhaka, itu kata Paulus ya. Tuhan yang mau menyerahkan seluruh hidupnya untuk Anda dan saya, bukan waktu kita baik. Tapi waktu kita belum bisa baik, Tuhan sudah terlalu baik. 2 hari yang lalu saya mendoakan satu anak muda, dia tuh kayak kerasukan gitu ya. Malam-malam tahu-tahu dia bisa merasa kepanasan gitu. Kalau dia udah merasa kepanasan gitu, dia bisa teriak-teriak gitu. Akhirnya satu komsel kita doain dia. Saya tuh tanya gini sama dia, kalau malam mikir apa? Saya tuh tanya gitu. Dia bisa gini jawab, ini loh makanya penting rasa berarti dalam Tuhan. Dia jawab gini, iya, aku ini nggak layak di hadapan Tuhan. Loh, kenapa kok mikir gitu? Soalnya saya masih up and down dalam hidup. Loh, bukankah kita semua masih up and down dalam hidup ini gitu loh. Makanya only God can make us meaningful. Saya ajak dia baca ayatnya. Ini loh, waktu kita masih berdosa, Yesus mati buat kita. Roma bilang apa? Yesus mati buat kita. Waktu apa? Kita ini durhaka. Dan kita dibenarkan oleh apa? Oleh darahnya. Wah, di momen itu akhirnya kita berdoa. Dia manifest, alamin kelepasan gitu. Tapi ini yang bisa kita pelajari. Only God can make us meaningful. Bahkan gini, kalau kita lihat dari Efesus 1 ayat 11, jauh sebelum kita ada, Tuhan udah mikirin kita. Matanya itu sudah tertuju kepada kita. Bukan karir kita yang membentuk nilai diri kita. Tuhan saja yang membentuk nilai diri kita. Bukan pasangan hidup kita yang membuat kita berarti. Tuhan yang membuat kita berarti menjadi pria yang utuh, menjadi wanita yang utuh. Kalau kita nuntut pasangan kita untuk ngelakuin apa yang Tuhan bisa lakuin, ya nggak akan bisa. Pasti berantem terus. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat kita ini mengerti arti. Very meaningful. Nah, oleh sebab itu biarkan momen ini kita semua bisa diingatkan lagi bahwa God makes us meaningful. Saya cuma ingin menutup dengan satu cerita orang yang bernama Andrei Bitov. Dia novelis di Rusia. Dia bertumbuh di negara Rusia yang komunis dan kemudian ateis. Nah, di usia 27 tahun, Tuhan itu tangkap hatinya dia untuk ngalamin Tuhan secara pribadi. Waktu dia sedang naik train, ya, kemudian tiba-tiba dia itu kan di momen itu di train itu dia itu merasa kayak hidupnya itu sudah putus asa, putus harap, udah nggak ada masa depan. Tapi di momen itu muncullah di benak dia satu kalimat gini, without God, life makes no sense. Tanpa Tuhan, hidup ini nggak berarti.
Tanpa Tuhan, hidup ini nggak berarti. Wah, waktu dia kena kalimat itu, dipikir itu dia nangis. Tuhan, selama ini aku ini nggak peduli tentang Tuhan. I don't even believe in God. Tapi in his despair, waktu dia lagi kayak putus asa banget, lagi down banget, justru kalimat itu, without God, life makes no sense. Tanpa Tuhan, hidup nggak berarti. Hidup nggak berarti. Akhirnya dia sadar. Dan di momen itu dia berkata, God, I believe in you. Dan di momen itu dia merasakan sukacita Tuhan, damai Tuhan. Ini kesaksian Andrei Bitov, Russian novelist, ateis yang berubah jadi Kristen. Karena apa? Without God, life makes no sense. So saya cuma berdoa, kita semua, berapapun usia kita, apapun fase kehidupan kita, apapun kondisi hidup kita, mungkin kadang kita merasa, oh aku ini orang biasa aja, kita ini orang gini, dan lain sebagainya. Biar kita tahu, justru Tuhan itu membuat kita itu berarti. Only God makes us meaningful. Thank you semuanya. Dan saya berdoa kita semua tahu Tuhan membuat kita berarti.